Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat beliau pada hari ini. Kita telah dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rentetan ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, kultum singkat kita pada siang yang berbahagia ini kita ambilkan dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang telah kita bacakan pada awal kultum sebentar ini. Dalam ayat ini, ibu-ibu dan bapak, ada dua hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama adalah Allah mengabarkan kepada kita bahwa wa annas sa'ah, bahwa sungguhnya hari kiamat itu, kata Allah, atiyatun, pasti akan datang. Ini yang pertama. Untuk itu kata Allah, la raiba fiha, jangan kamu ragu atas kedatangan hari kiamat itu. Ini janji Allah, pasti akan datang. Kalau ada orang yang tidak meyakini hari kiamat, itu rusak rukun imannya. Artinya hari kiamat itu pasti, kata Allah. Nanti bapak ibu buka surah Al-Hajj ayat 7, itu jelaskan. Kemudian yang kedua, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, bahwa orang yang ada dalam kubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Artinya kita yang meninggal hari ini sampai hari kiamat, kita meninggal semuanya, itu sementara matinya. Artinya kiamat itu terbagi pada dua. Pertama, kiamat kecil, meninggalnya di antara kita, itu kiamat. Kemudian nanti adalah kiamat besar, akan dihancurkan bumi ini oleh Allah sehancur-hancurnya, bapak dan ibu. Artinya kita di dalam kubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Ini janji Allah dua hal.
Pertama, hari kiamat. Yang kedua adalah orang yang dalam kubur akan dibangkitkan. Artinya apa? Orang-orang yang hidup di atas dunia ini akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di atas dunia ini, Bapak dan Ibu. Kita yakin dengan hari kiamat. Tentu kiamat itu ada namanya Yaumul Hisab. Ada hari perhitungan amal ibadah dan amal kejahatan kita. Dan semua amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita di atas dunia ini tentu beribadah. Di samping kita mencari dunia ini untuk kebahagiaan hidup dunia, yang lebih penting adalah akhirat, Bapak dan Ibu. Kedua-duanya sama. Allah katakan dalam ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah untukmu, kata Allah, untuk kebahagiaan hidup kamu akhirat. Arti Allah mengatakan yang pertama dicari itu adalah akhirat, bukan dunia. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan dunia ini. Sudah jelas Bapak dan Ibu, kita disuruh untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan ini pertama untuk akhirat dulu. Tentu kita mempersiapkan ibadah-ibadah kita yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kaum muslimin akan diwafatkan oleh Allah. Kullu bani Adam, ya, setiap kita ini akan menemui ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, akan meninggal semuanya. Kalau ada orang yang tidak berkeinginan hidup selama-lamanya, itu mustahil. Kita ini akan ditinggalkan. Artinya kita meninggal itu akan mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah. Untuk itu marilah kita selalu beribadah kepada Allah SWT agar akhirat kita berbahagia nantinya. Kata Nabi dalam sebuah hadis jelaskan, apabila mati anak Adam akan terputus amal ibadahnya kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekahun jariyah, yakni amal-amal soleh, sedekah kita terhadap dunia ini, membantu anak yatim, memberi orang miskin misalnya, itu sedekah akan berbalas nanti, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan Allah kepada kita, kita amalkan, walaupun sepotong ayat kita berikan. Misalnya kita bisa baca Quran, kita ajarkan kepada orang lain. Selama orang itu bisa baca Quran, kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang itu, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah bahwa hari kiamat itu akan ada. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.